Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri pertemuan pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Nurhadifah. Saya mahasiswa Unraden Mas Surakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Teman-teman bisa panggil saya Rizka. Nah, kalau kita bertemu tapi nggak kenal kan nggak enak. Lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Kita Putri Nurhadifah, bisa dipanggil dari kita. Perkenalkan, saya Fasil Sabila. Perkenalkan, nama saya Renita. Perkenalkan, nama saya Renita. Terima kasih. Jadi ada Mbak Putri, Mbak Nikita, Mbak Ulfa, Mbak Renita, dan Mbak Ramida ya. Di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi sebelumnya teman-teman sudah pernah itu belum mendapatkan bimbingan kelompok? Belum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok. Nanti kita ada beberapa kali pertemuan. Nah, ini pertemuan yang pertama. Kita tidak akan lama-lama. Mungkin kurang lebih hanya 15 menit ya, teman-teman. Nah, jadi bimbingan kelompok itu apa? Di sini kita akan membahas topik tertentu dengan melalui dinamika kelompok ya. Nah, teman-teman tenang aja, di sini dalam bimbingan ini ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, keterbukaan dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau mau sharing, mau cerita, bebas, tidak usah takut ceritanya tersebar kemana-mana. Jadi kita ada asas-asas juga. Nah, mungkin nggak usah tegang-tegang ya, kita santai aja, kita diskusi, nggak usah tegang. Kok kelihatan mukanya stres-stres gitu ya? Banyak tekanan soalnya. Iya. Kalau di pondok biasanya ngapain aja kok kayak Kegiatannya apa sih banget, Mbak? kalau biasanya kesehariannya itu ngapain aja Mbak? Hafalin, Mbak. Mungkin biar lebih semangat itu kita permainan belajar ya. Nah, saya punya sebuah permainan. Teman-teman bisa membuka kedua telapak tangannya. Terus digabungin ya. Yang satu di atas, yang satu lagi di bawah. Nah, teman-teman yang tangannya di atas itu nunjuk seperti ini. Nanti dalam hitungan ketiga teman-teman harus menangkap jari teman sebelahnya ya. Nanti yang ketangkap berarti dia yang kalah. Satu, dua, tiga. Jadi yang kalah mau dikasih hukuman apa nih? Saya juga kalah nih. Mau dikasih hukuman apa kak teman-teman? Ayo, mungkin ada usulan? Apa teman? Nggak usah dihukum, nggak usah dihukum. Apa Ya aja udah deh. nggak bisa. Jadi deh gak usah hukum ya. Ya udah. Kan saya baik hati. Oke. Padahal kan Mbak saya sudah kenal makanya. Iya. Nah, jadi lanjut ya, kita kembali ke topik tadi. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, gimana teman-teman udah siap belum melakukan bimbingan ini? Insyaallah siap. Terima kasih. Nanti kita akan membahas mengenai manajemen stres ya teman-teman. Dari topik itu stres, teman-teman pernah nggak merasakan stres sebelumnya? Sering. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing mengenai stres yang dialami teman-teman
atau mungkin bisa cerita, oh saya stres karena banyak tugas dan lain-lain. Saya pengen dengar cerita dari teman-teman semuanya. Mungkin nanti kita bisa mencari solusi bareng-bareng ya. Mungkin ada yang sukarela mau menceritakan pengalamannya terlebih dahulu. Nah, kita. Boleh Mbak Dika? Jadi Mbak Rida atau Mbak Nikita? Ya udah Mbak Nikita juga. Silakan Mbak Nikita. Yang seperti yang tadi dibilang Mbak Rizka tadi kan, stres saya itu kayak ya kebanyakan tugas kan. Saya di sini kuliah sama pondok ini. Nah jadi tuh kegiatan pondok setelah saya kuliah padat, terus saya kuliah juga jadwalnya padat, harus manajemen waktunya, terus kayak tugas pondok sama tugas kuliah itu kayak numpuk gitu loh Mbak. Tugas kuliah banyak, terus harus ngebaginya yang supaya kita itu bisa tugas pondok selesai, tugas kuliah selesai itu masih ada gimana sih Mbak, bingung gitu loh, kayak tumpuk jadi stres gitu. Bisa jadi stres karena kebanyakan tugas. Ya sama nggak bisa bagi waktu karena padatnya kegiatan kuliah sama kegiatan pondok. Ngaji, ngafalin kayak gitu. Mungkin dari Mbak Putri ada pengalaman mengenai stres? Sebenarnya sama sih Mbak, untuk manajemen waktunya masih kurang gitu. Kayak kadang itu mungkin karena kebanyakan tugas pondok gitu loh, nanti tugas kuliahnya kejajar gitu, jadi agak stres. Jadi kurang lebih sama ya. Kalau Mbak Ulfa gimana? Ada pengalaman nggak mengenai stres? Kalau pengalaman ya seperti kayak punya Mbak Nikita. Contohnya saya sendiri itu kayak kalau setelah biasanya kan kuliah ya, emang kuliah jamnya nggak dari pagi sampai sore sih. Tapi kan kalau buat mahasiswa itu kan kalau dia nggak bisa memanage waktu, dia pasti akan merasa capek, terus tugas yang kerjainnya mepet kayak gitu kan. Gimana bercerita? Ya kan, misal kalau kita kan dapat jam sore ya gitu ya, dapat jam sore terus tugas itu biasanya kan deadline-nya itu biasanya ya nggak bareng gitu, biasanya minggu ini ada, minggu depan ada. Buat kitanya itu kan masih lama kayak gitu kan. Nah pas waktunya deadline itu kan malamnya kita ngaji, posisi kita ngaji pulang jam 9, udah capek. Nah buat saya sendiri itu kayak gitu tuh belum bisa bagi waktunya gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu, sama sih kayak punya Mbak Nita. Berarti rata-rata masalahnya Ya, biasanya kayak gitu. Kalau Mbak Donita Sama sih Mbak, jadi kan kalau di kampus kan ada tugas, terus di pondok juga ada tugas, jadinya tuh di pikiran tuh kayak ini harus selesai yang mana ya, jadinya tuh bingung ya nanti malam mau kerjain yang mana, harus kerjain yang mana, jadinya tuh kayak stres gitu Mbak. Dia masih bingung caranya membagi waktunya gitu. kalau Mbak Nafida Sama sih Mbak, waktu balik ya itu lagi kita tunggu nanti naik seminggu tuh kayak malah bingung mau ngerjain mana sih. karena biasanya kalau nggak dimulai terus nggak selesai. Iya. Kadang kita bingung mau mulai dari mana gitu kan. Saking banyaknya kan Banyak. banyak. Iya. Tapi teman-teman kalau lagi kebanyakan tugas terus bingung manajemen waktu itu biasanya apa yang dirasakan? Kayak bingung, apa cemas? Iya, takut? bingung, cemas, takut. Jadi, tapi kan takut. Nangis sih. Nangis. Kalau ada yang sampai gimana ya, kayak frustasi banget gitu, ada Nggak nggak? susah tidur, Mbak. Tahu. Iya, susah tidur. Jadi kalau mau tidur tuh banyak tugas kuliah, tugas pondok, Tapi cuma kebayang-bayang nggak dikerjain.
stres itu sebuah respon fisik maupun psikologis karena ada pemicunya dari dalam diri kita maupun dari luar. Nah kalau dari Mbak Nikita tadi kan karena kebanyakan tugas, terus nggak bisa mengatur waktu antara pondok sama kuliah, itu kan juga ada menjadi salah satu faktor dari luar, kemudian memicu terjadinya stres. Responnya itu kita menjadi stres karena ada pemicu kebanyakan tugas tadi. Jadi stres itu sesuatu atau respon fisik dan psikis karena adanya pemicu dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Seperti itu. Nah, sumbernya dari mana stres ini? Jadi stres itu tidak semata-mata kita langsung stres gitu, enggak. Stres itu biasanya ada sumber-sumbernya, bisa dari kegiatan pekerjaan, kemudian hubungan kita, relationship dengan teman atau dengan pacar, kemudian kesehatan dan lain-lain. Nah mungkin kan ini kan udah besar-besar ya, pasti sudah mengalami hubungan percintaan kan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing mengenai stres karena hubungan relationship. Apa? Ini satu kamar semuanya. Iya. Pasti tahu kan kesehariannya gimana gitu, mana hubungan percintaan. Pasti kan curhat-curhat gitu kan. Kalau kita di sini sih kebetulan nggak ada yang sampai pacaran gitu ya Mbak. Soalnya kan kayak mungkin namanya anak muda kan kayak pengen teman-teman lu pada pacaran, kok aku enggak, kayak misalkan di kampus teman-teman kan nggak ada yang nggak mondok nih ya Mbak. Jadi kan mungkin dia punya pacar. Kadang tuh dia punya hasrat, aku pengen deh kayak dia, tapi aku pikir lagi Kasusnya soalnya ya sama modok gitu loh Mbak. iya, kayak saya tuh memposisikan diri saya kayak kalau saya sampai pacaran tuh kayak kurang pantas gitu loh Mbak. Saya ngaji dititipin bapak ibu di sini sama kiai sama bunyai, kayak kurang pantas aja kalau saya sampai itu pacaran kan kayak bukan murim, terus nanti takut jadi zina. Soalnya tatapan dunia aja sama lawan jenis itu jadi zina Mbak. Masya Allah. Tapi pasti ada kan, itu perasaan manusiawi. Kita teman-teman semuanya pasti pernah merasakan kagum sama seseorang, gitu kan. Nah itu kan kadang kayak jadi overthinking, terus kita kepikiran dan kemudian stres, itu kan pernah nggak? Pernah dong Mbak, soalnya kan walaupun kita nggak pacaran, tapi namanya anak muda kan kayak kagum gitu sama pondok sebelah di sana. Sebelah itu Mbak. Terus sih Nggak sampai pacaran, maksudnya cuma kagum gitu Mbak, nggak sampai bilang aku suka sama kamu. Tapi kalau dipendam kan kadang bisa malahan bikin stres kan? Iya, makanya saya cerita ke teman-teman satu kamar ini. Jadi teman-teman juga kadang kayak kagum sama cowok itu terus cerita. Terus biasanya kalau lagi stres teman-teman ngapain? Atau mungkin pelariannya dengan apa gitu? Atau masih bingung aku mau ngapain gitu? Mewarnai. Oh, tidur sih. Kita sih. Baca Al-Quran. Masya Allah. Mbak Putri biasanya ngapain? Ini Mbak. Oh, healingnya kepada sebelah. Oh, cari-cari gitu ya Mbak? Siapa barang ada. Boleh. Jadi teman-teman sudah kurang lebih tahu ya mengenai gimana cara mengelola stres sedikit-sedikit. Ada yang menyalurkan hobinya dengan mewarnai, kemudian ada yang healing, terus membaca Al-Quran, Masya Allah, ada yang tidur. Nah jadi stres ini juga bisa dikelola teman-teman. Jadi adanya stres ini apabila kita kelola dengan baik maka akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang terpenting kita harus mengetahui dulu sumbernya dari mana. Misal kita stres, tapi nggak tahu, kan kita cemas, kita takut kan, tapi nggak tahu kenapa kok aku kayak gini. Nah setelah kita analisis, oh ternyata karena aku telat itu, maksudnya menunda-nunda tugas. Nah itu kan bisa jadi sumber stresnya kan. Kita analisis sumbernya dulu, kemudian kita mengakui ke diri kita bahwa kita sedang stres karena
dari orang itu tidak mengakui bahwa dirinya itu sedang stres, padahal kondisi dirinya itu sedang kacau, tapi dia tidak mau mengakui gitu loh. Pura-pura baik-baik saja, kemudian pura-pura bahagia, di luar tertawa, padahal aslinya batinnya itu remuk gitu. Nah, setelah itu kita apa? Setelah kita sudah mengetahui, kita bisa memproses perasaan stres kita. Jadi prosesnya ini bisa melalui beberapa kegiatan, misalnya tadi menyalurkan hobi itu bisa menjadi salah satu media untuk menyalurkan stres kita. Kemudian ada yang paling mudah itu dengan media meditasi. Nah, teman-teman sudah pernah meditasi? Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan melakukan praktek meditasi. Jadi secara umum meditasi ini kita melakukan tubuh dengan kondisi rileks dan tenang dengan beberapa teknik. Ada teknik nafas dalam dan teknik nafas cepat. Nah, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan praktik lebih dalamnya. Nah, dengan meditasi ini bisa mengurangi hormon-hormon yang memicu terjadinya stres di otak kita. Jadi apabila meditasi ini rutin dilakukan, kita bisa terhindar dari stres, insya Allah. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apa gitu? Belum sih. Kita sharing-sharing aja ya, nggak usah formal-formal. Baik teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan bimbingan kelompok pada siang hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen dengar nih teman-teman bisa ambil pelajaran apa dari pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan pesan dan kesannya. Kalau menurut saya pesan-pesannya, saya senang sih Mbak, jadinya kan untuk pertama kalinya ikut bimbingan kelompok ini. Nah, dengan adanya bimbingan kelompok ini, jadi saya tahu penyebab stres itu apa aja, terus bagaimana sih mengelola stres itu gimana, kayak apa gitu. Mungkin Mbak ada jangan Ya Pak, jadi tahu sebenarnya stres itu bagaimana. Terus itu jadi kalau kayak teman-teman gimana cara mengelolanya. Terus kalau saya baru tahu tadi katanya kalau stres itu kan kita, apalagi kita ya sering nggak ngakui kalau kita itu lagi stres. Nah itu, jadi kita tuh harus ngakui kalau kita itu stres. Terus kita mengenali kita stres itu gimana, kayak gitu sih Mbak. Kalau Mbak Ika, Sama kok. Dan juga Mbak. jadi saya sendiri ya, saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman karena teman-teman telah membagikan pengalamannya mengenai stres itu, kemudian cara mengelola stres itu juga menjadi pembelajaran baru bagi saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ini. Mungkin kita bisa sambung di pertemuan minggu depan ya. Kita akan praktik lebih dalam mengenai cara mengelola stres. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka. Sama-sama. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena masih mau mengikuti bimbingan kelompok pada pertemuan kedua ini ya. Mungkin langsung saja, kita tidak perlu berkenalan lagi karena kemarin kan kita sudah kenalan ya. Kurang lebih ya sama kan, namanya belum berubah. Nah, seperti berubah jadi siapa Mbak? Jadi Alfamart. Bukan, Al-Fatih. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan stres dan praktiknya. Nah, seperti yang sudah saya singgung kemarin, teknik ini
beberapa. Salah satunya adalah dengan media meditasi kan. Nah, di dalam meditasi ini ada beberapa teknik, di antaranya teknik nafas dalam dan teknik nafas cepat. Nah, teknik nafas dalam itu apa? Jadi teknik nafas dalam itu kita tarik nafas, kemudian tulang rusuk kita itu hingga mengembang dan rusuk kita mengembang juga naik. Jadi tidak hanya berhenti di dada. Kita tarik nafas yang dalam. Kemudian saat membuang nafas itu kita membuang nafas dengan mulut dan kita lakukan dengan penuh kesadaran dan kita harus tenang. Jadi kita menyadari bahwa kita sedang membuang nafas. Nah, apabila teknik ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan sungguh-sungguh, maka bisa menurunkan stres yang kita alami. Nah, untuk teknik yang kedua itu ada teknik nafas cepat. Teknik nafas cepat itu apa? Teknik nafas cepat itu kurang lebih sama, tapi dengan frekuensi yang lebih cepat. Seperti misal kita 1 detik tarik nafas, kemudian 1 detik juga kita membuang nafas. Ini dengan frekuensi yang cepat. Gitu. Jadi ada beberapa kali. Nah, tapi apabila teman-teman ada keluhan penyakit seperti penyakit jantung, itu tidak boleh menggunakan teknik yang nafas cepat ya. Lebih baik menggunakan teknik yang nafas dalam. Teman-teman mau praktik nggak? Sekarang kita praktik ya. Duduk rileks dulu, rileks, tenang, santai, nggak usah mikirin hutang, nggak usah mikirin dulu pacarnya, nggak usah dulu memikirkan tugasnya. Kita buang semua itu, kita duduk rileks, tenang. Kita tarik nafas hingga tulang rusuk kita dan mulut kita mengembang. 1, 2, 3. Keluarkan dengan penuh kesadaran, tenang. Rasakan hembusan nafas yang keluar. Kita ulangi lagi. Sekali lagi. Gimana rasanya? Ya lumayan rileks. Lebih rileks? Lebih plong nggak? Ya. Mungkin itu yang teknik nafas dalam. Kalau teknik nafas cepat ini bisa dipraktekkan ya. 1, 2, 3. Bukan gitu. Jadi kita tarik nafas yang sungguh juga, seperti tarik nafas dalam tadi, tapi tidak ditahan, langsung dikeluarkan. Misalnya gitu loh. Berapa kali? Kan 1 kali tarik kan? 1, 2, 1, 2, 3. Gimana rasanya? Suka yang Sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya yang pertama ya, yang dalam. Mungkin itu lebih terasa ya. Iya. Kita merasakan setiap hembusan nafas itu sebagai anugerah dari Allah. Insya Allah. Karena kan kita diberi anugerah nafas ya, semua orang bisa bernafas. Mungkin teknik meditasi ini sebagai salah satu media yang sangat mudah dilakukan untuk mengelola stres kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman stres bisa dilakukan dengan meditasi seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai teknik ini? Atau mungkin sebelumnya udah ada yang pernah melakukan ini? Belum. Baru kali ini. Pernahnya kayak dalam nafas. Tapi itu beda konteks ya. Kalau kita kayak nafasnya itu nafas kecewa, nafas kayak apa ya, banyak beban gitu loh di tubuh kita, itu beda konteks dengan kita relax meditasi. Jadi kalau kita stres kan kadang cuma apaan sih, kok banyak banget tugas, terus kok aku capek banget, itu kan mengeluh ya kayaknya. Tapi kalau teknik ini, kita meditasi ini, kita santai, relax, membuang energi negatif di pikiran kita. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya. Kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi mengenai
mungkin bisa dipraktekkan mengenai meditasi ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan bertanya satu persatu mengenai pengalaman teman-teman dalam melakukan meditasi ini. Itu mungkin terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Berdoa agama kita diberikan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.